Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Siti Paujia, NPM 182151001. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika oleh dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, MPD. Nah, pada video kali ini akan membahas mengenai hakikat dari pembelajaran matematika yang berdasarkan filsafat ilmu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan filsafat ilmu? Filsafat ilmu ini dibagi menjadi 3 cabang. Yang pertama ada ontologi, lalu ada epistemologi, dan juga aksiologi. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah mengenai ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan juga logos. Ontos berarti yang berada, sedangkan logos berarti berpikir. Jadi, ontologi adalah ilmu yang membahas hakikat sesuatu yang ada atau berada. Dengan kata lain, ilmu yang mempelajari tentang yang ada atau dapat dikatakan berwujud dan berdasarkan pada logika. Nah, ontologi ini membahas mengenai apakah. Jadi, apakah yang dimaksud dengan pembelajaran matematika dan apakah yang dimaksud dengan hakikat pembelajaran matematika. Oke, langsung saja. Materi yang pertama adalah pengertian pembelajaran matematika. Menurut para ahli, di sini saya mengambil 3 pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Brunner, yang kedua menurut Cobb, yang ketiga menurut Rahayu. Menurut Cobb, pembelajaran matematika adalah belajar tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Sedangkan menurut Cobb, pembelajaran matematika sebagai proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan matematika. Dan selanjutnya, menurut Rahayu, hakikat pembelajaran matematika adalah proses yang dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan seseorang atau pelajar melaksanakan kegiatan belajar matematika, dan pembelajaran matematika harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika. Dari ketiga pengertian menurut para ahli yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah usaha untuk memahami segala pola, sifat, dan juga konsep dari setiap kebenaran yang ada. Nah, kita telah tahu apa yang dimaksud dengan ontologi, apa yang dimaksud dengan pembelajaran matematika, apa yang dimaksud dengan hakikat pembelajaran matematika. Maka cabang ilmu yang keduanya adalah epistemologi. Epistemologi juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem dan juga logos. Epistem berarti pengetahuan atau kebenaran, dan logos yang berarti berpikir, kata, atau teori. Jadi, dapat disimpulkan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas mengenai asal-muasal, sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Epistemologi membahas mengenai bagaimana sih harus adanya pembelajaran matematika, atau bagaimana sih dengan langkah-langkahnya, atau bagaimana sih ciri-cirinya. Nah, pada pembelajaran kali ini akan membahas mengenai ciri-ciri dari pembelajaran matematika, tujuan, lalu langkah-langkah, dan banyak lagi. Nah, oke, langsung saja. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri dari pembelajaran matematika. Ciri-cirinya ada 6. Yang pertama, memiliki aksioma, definisi, lema, teorema, dan melibatkan operasi hitung. Aksioma adalah sebuah pernyataan di mana pernyataan yang kita terima sebagai suatu kebenaran dan bersifat umum, serta tanpa perlu adanya pembuktian. Lalu, definisi
Definisi adalah sebuah pernyataan yang dibuat dengan menggunakan konsep yang tak terdefinisi atau konsep yang telah terdefinisi sebelumnya. Contoh dari tak terdefinisi: titik, garis, bidang, dan juga ruang. Lalu lema adalah suatu teorema sederhana yang mana dipergunakan sebagai hasil antara dalam pembuktian teorema yang lain. Teorema adalah suatu pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian dan pernyataannya dapat ditunjukkan nilai kebenarannya atau bersifat benar. Ciri yang kedua adalah kebenarannya terjaga konsistensinya. Yang ketiga, konsep bahasan berjenjang dari hal yang sederhana menuju hal yang lebih kompleks. Biasanya, materi sebelumnya bisa menjadi prasyarat untuk materi selanjutnya. Yang keempat, membutuhkan penalaran logis atau masuk akal. Yang kelima, menekankan pola pikir deduksi. Pola pikir deduksi atau deduksi adalah cara berpikir yang ditangkap atau diambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogismus. Nah, dalam proses pembelajaran dan pemahaman terkadang diawali dengan fakta atau contoh yang ada di lapangan dan kemudian dibuat kesimpulan matematisnya, induksi deduktif. Yang keenam, atau ciri terakhir, dalam beberapa pokok bahasan diaplikasikan ke dalam bidang keilmuan lain dan kehidupan sehari-hari. Contohnya, SPLDP itu disangkut pautkan atau diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari dengan cara seperti belanja, Budi membeli 1 pulpen sama 2 buku dengan harga 10.000. Nah, itu bisa juga menggunakan SPLDP. Materi selanjutnya adalah tujuan dari pembelajaran matematika. Terdapat 4 tujuan. Yang pertama, mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan. Itu dapat melalui pembicaraan lisan, grafik, peta, dan juga diagram. Yang kedua, melatih dan mengembangkan kemampuan problem solving. Pada pembelajaran matematika lebih menekankan cara menyelesaikan suatu masalah. Contohnya itu dalam pembelajaran SPLDV atau semua pembelajaran matematika pasti disangkut pautkan dengan kehidupan sehari-hari dan masalah nyata yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melatih cara berpikir dan menalar dalam menarik kesimpulan. Contohnya itu dalam logika ada penarikan kesimpulan. Yang keempat, mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen. Pemikiran divergen adalah proses berpikir yang berorientasi pada penemuan jawaban atau alternatif yang banyak. Jadi, pembelajaran matematika itu tidak hanya mempunyai satu alternatif, tapi memiliki beberapa cara untuk mendapatkan hasil yang sama. Lalu, orisinil, rasa ingin tahu yang tinggi. Seorang matematikawan atau yang menyukai matematika pasti memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, lalu membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba. Materi selanjutnya adalah ruang lingkup dari pembelajaran matematika. Terdapat 5 ruang lingkup. Yang pertama adalah kompetensi aljabar. Kompetensi aljabar ditekankan pada kemampuan melakukan dan menggunakan operasi hitung pada persamaan, pertidaksamaan, dan juga fungsi. Yang kedua adalah pengukuran dan geometri. Pengukuran dan geometri ditekankan pada kemampuan menggunakan sifat dan aturan dalam menentukan porsi, jarak, sudut, volume, dan juga transformasi. Yang ketiga adalah trigonometri. Trigonometri ditekankan pada penggunaan perbandingan, fungsi, persamaan, dan juga identitas trigonometri. Keempat adalah peluang dan statistika.
Peluang dan statistika ditekankan pada penyajian dan peringkas data dengan berbagai cara. Dan yang terakhir adalah kalkulus. Kalkulus ditekankan pada penggunaan konsep limit laju perubahan fungsi. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, penanaman konsep dasar atau penanaman konsep. Penanaman konsep dasar atau penanaman konsep yaitu pembelajaran suatu konsep baru matematika ketika siswa belum pernah mempelajari konsep tersebut. Kita dapat mengetahuinya itu dari isi kurikulum yang dicirikan dengan kata mengenal. Nah, kan matematika itu terkenal dengan abstrak atau konsepnya itu abstrak. Nah, dengan pembelajaran penanaman konsep ini merupakan jembatan yang harus dapat menghubungkan kemampuan kognitif siswa yang konkret dengan konsep baru matematika yang abstrak. Yang kedua adalah pemahaman konsep. Memahami konsep atau pemahaman konsep bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep matematika. Pemahaman konsep terdapat dua pengertian. Yang pertama, kelanjutan dari pembelajaran penanaman konsep dalam satu pertemuan. Yang kedua, pembelajaran pemahaman konsep dilakukan pada pertemuan yang berbeda, tetapi masih merupakan lanjutan dari pertemuan penanaman konsep. Pada pertemuan tersebut, penanaman konsep dianggap sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, di semester sebelumnya, atau kelas sebelumnya. Langkah yang ketiga adalah pembinaan keterampilan. Setelah kita menanamkan konsep pada diri kita dan juga telah memahami konsep tersebut, maka selanjutnya kita harus pembinaan keterampilan. Pembelajaran pembinaan keterampilan bertujuan agar siswa lebih terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika yang telah kita pelajari atau kita tanamkan dan pemahamannya. Nah, seperti halnya pada pemahaman konsep, pembinaan konsep juga terdiri dari dua pengertian. Yang pertama merupakan kelanjutan dari pembelajaran penanaman konsep dan pemahaman konsep dalam satu pertemuan tersebut. Jadi dilangsungkan atau pada satu pertemuan sekaligus. Sedangkan yang kedua, pembelajaran pembinaan keterampilan dilaksanakan pada pertemuan yang berbeda, tapi masih merupakan lanjutan dari penanaman dan pemahaman konsep. Pada pertemuan tersebut, penanaman dan pemahaman konsep dianggap sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya atau di semester atau kelas sebelumnya. Nah, kita telah tahu apa ciri-ciri dari pembelajaran matematika, apa tujuannya, apa ruang lingkupnya, dan juga bagaimana langkah-langkah pembelajaran matematika. Materi selanjutnya atau cabang ilmu selanjutnya adalah aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu berasal dari aksios dan juga logos. Aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti berpikir atau ilmu. Jadi, aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Nah, aksiologi ini membahas mengenai kemanakah. Jadi, kemana sih dampaknya, kemana sih manfaat dari pembelajaran matematika ini? Oke, langsung saja. Materi terakhir dalam pembahasan sekali ini adalah manfaat dari pembelajaran matematika. Terdapat 5 manfaat. Yang pertama adalah pola pikir sistematis. Matematika adalah salah satu pelajaran yang membantu kita untuk berpikir secara sistematis. Sistematis di sini artinya berurutan atau tertib dalam melakukan suatu hal sesuai langkah-langkahnya. Nah, secara tidak langsung kita telah menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan ataupun hal yang biasa kita lakukan sehari-hari. Nah, contohnya berbelanja, kita akan berpikir berapa biaya atau uang yang harus kita keluarkan untuk membayarnya. Nah, jadi secara tidak sadar kamu telah memaksa otak untuk terbiasa berpikir secara runtut. Hal ini akan membuatmu mudah dalam mengorganisasi segala sesuatu. Yang kedua adalah logika berpikir lebih sistematis.
Seluruh aspek dalam pelajaran matematika berbicara mengenai kemampuan berpikir logis atau masuk akal. Tidak ada asumsi, praduga, atau tebak-tebakan. Semua harus dilakukan melalui perhitungan yang tepat. Yang ketiga adalah terlatih berhitung. Semua orang butuh keterampilan berhitung, bahkan dalam skala yang sangat kecil, seperti menghitung uang kembalian. Nah, seperti kita sesudah belanja nih, lalu kita ada uang kembaliannya. Berapa sih uang kembalian yang harus kita terima? Nah, perlu dicamkan, kebutuhan menghitung memang tidak perlu ahli, namun setidaknya mampu melakukan dengan tepat dan juga cepat. Yang keempat adalah mampu menarik kesimpulan secara deduktif. Matematika membantu seseorang dalam menarik kesimpulan berdasarkan pola yang umum. Jadi, penarikan kesimpulan dari pola yang umum ke pola yang khusus. Nah, hal ini akan membiasakan otak untuk berpikir secara objektif. Sedangkan setelah itu, dengan keseringan kita menyelesaikan latihan matematika berupa kasus logika, maka kita akan terbiasa berpikir secara rasional. Manfaat yang terakhir adalah menjadi teliti, cerdas, dan sabar. Pembelajaran matematika syarat akan soal-soal yang rumit dan juga panjang, maka kita harus memiliki kesabaran untuk mengerjakannya karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu juga dalam setiap langkah kita harus teliti dan juga cermat dalam mengerjakannya karena satu langkah salah maka akan berakibat pada hasil dan juga atau bahkan pada langkah berikutnya. Terima kasih telah menonton videonya. Maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.